Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. Wa man qala sa'unzilu mithla ma walau tawra idzil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikah wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujazawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah. Al-yawma tujazawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah. Kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum
ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladzina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun yang disarang jidwatlu wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladzina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Waman dan siapa lagi azlamu yang paling zalim mimman dibanding orang yang iftara membuat-buat baru alallahi atas nama Allah kadziban satu dusta, di antaranya mengajarkan bahwa Allah ada sekutu yaitu Roh Kudus, punya anak yaitu Yesus, atau Allah punya Tuhan tandingan, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal,
atau yang mengklaim bahwa ada syariat baru yang diatasnamakan kepada Allah, padahal itu semua adalah dusta. Jadi yang dimaksud paling zalim di sini adalah dosa terbesar, yaitu syirik, bid'ah. Tapi sebagaimana sering kita bahas, syiriknya syirik yang sampai kafir, bid'ahnya bid'ah yang sampai kafir, yang mukaffarah. Karena ada syirik yang sebatas amali, minta-minta ke kuburan, percaya dukun, paranormal, ya. Polisi yang basisnya research teh basisnya kuduna logis, empiris. Di Subang mapan dionang sirara, ya, dukun, itu yang begitu musyrik tapi tidak sampai kafir. Ya, kecuali Kapolri nawen kafir muda orang Kristen. Bid'ah juga sama, tidak semua sampai kafir. Ya, ada bid'ah yang sebatas bid'ah amali seperti ritual-ritual yang diwajibkan oleh beberapa saudara kita dan itu tidak ada ajarannya dari Allah, melainkan dusta-dusta yang dibuat-buat, terutama ritual-ritual syirik. Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai', atau yang berkata diwahyukan kepadaku padahal dia tidak diberikan wahyu apapun kepada dia. Ini kalau zaman Nabi Musa Samiri, ya, dan Samiri itu bagus komunikasinya sehingga banyak yang percaya. Ketika Nabi Musa 40 hari meninggalkan umatnya untuk menerima wahyu, Samiri bikin patung anak sapi yang bisa bersuara lagi. Kerma dari awal memang pingin punya Tuhan yang terlihat berhala. Lalu Samiri mengaku mendapatkan wahyu begini-begini dan kemudian dipercaya. Kalau hari ini kata Imam Ibnu Katsir, Musailimah al-Kadzab, Mukammarwi al-Mukhtar, Aswad al-Ansi, As-Sahirah, itu zaman Nabi sudah mulai ada, ya, orang-orang yang mengaku sebagai Nabi mendapatkan wahyu. Dalam makna yang luas adalah orang yang mengklaim mendapatkan wangsit, bisa berkomunikasi, berkontemplasi dengan dunia gaib. Kan wahyu itu komunikasi gaib, ya. Sultan misalkan untuk memutuskan sesuatu, komunikasi dulu dengan dunia gaib sampai dapat wangsit. Nah, yang begitu-begitu dosa besar, bohong. Wa man qala, dan orang yang mengatakan saungzilu, saya akan menurunkan mithla ma anzalallah, seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Ini seperti yang diomongkan oleh Abu Jahal di surat Al-Anfal ayat 31 nanti. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, mereka berkata, kami sudah tahu, kalau kami mau kami bisa bikin yang seperti itu. Ini tiada lain sama dengan dongeng-dongeng orang terdahulu. Jadi menyamakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, Darmu Gandul, Gatoloco, Serat Centini, ya, kitab-kitab kebatinan. Menganggap Al-Quran sama dengan wangsit, dengan perdukunan. Menganggap Al-Quran sama dengan dongeng-dongeng, ya. Dan ini yang terjadi di dunia akademik hari ini, bahwa Al-Quran itu sama dengan buku-buku yang lain, makanya pakai hermeneutika.
Hermeneutika itu metode filsafat kritis untuk meneliti karya sastra. Jadi Al-Quran itu sudah disamakan dengan karya sastra yang lain. Nah, orang yang pakai hermeneutika itu dosa besar. Karena menganggap Al-Quran sama dengan karya manusia pada umumnya. Termasuk meyakini UUD 45 jeung Pancasila itu setara Al-Quran, nepikeun kanyian soal dina TWK tes wawasan kebangsaan calon ASN, pilih Pancasila, pilih Quran cenah gitu. Pilih UUD 45, pilih Quran, padahal duanana oge pilihan. Al-Quran sebagai pedoman yang paling atas, UUD 45 turunan dari Al-Quran, kita terima UUD 45 karena sesuai dengan Quran, yang tidak sesuainya mau dipilih. Tapi sekarang dihadap-hadapkan seperti itu, seakan-akan calon ASN kudu meyakini bahwa UUD 45 itu lebih sakral dibanding Al-Quran. Komo pas kibra mah dibere bendera teh kun kajeble. Ngadaingi Quran boro-boro jeble nunutan we nu aya. Nah, itu yang begitu-begitu dosa besar karena mendesakralisasi Al-Quran, tapi mensakralkan yang selain Al-Quran. Seakan-akan ada tandingan untuk Al-Quran, dosa besar. Dan ini yang harus kita ajarkan terus secara istiqomah, ya, bahwa Al-Quran itu tiada bandingan. Jangan kemudian kita menyamakan sesuatu apapun dengan Al-Quran. Termasuk ya dalam konteks yang lebih spesifiknya lagi, di kalangan saudara-saudara kita itu Al-Quran itu harus diperlakukan beda dengan buku-buku yang lain. Tak jika disimpan di hararana kieu ceuk batur mah doraka. Nyaruakeun kudu ditilaman Quran. Emang ujang can kenyan keneh wae atuh. Kudu ditilaman, kudu aya bangkuan. Eta teu meunang doraka. Nyaruakeun Quran yang nu lain tak kitu kudu ditangeuy kieu. Ya, kudu disuhun Quran. Jangan disamakan dengan yang lain. Jadi begitu sebegitunya, meskipun memang teu aya pun kadoraka mah, ya. Itu saking saudara-saudara kita bagaimana memuliakan Al-Quran. Termasuk jelas di hadisnya, Bapak nu teu boga wudu tong wani-wani nyabak Quran, maca Quran, teu sopan. Keur ada larangan dalam hadisnya. Yang junub pun cukup lewat hafalan atau sekarang lewat audio, ya, ibu yang head tuh. Saking sakralnya Al-Quran. Kalau dianggap sama, wah dosa gede teh. Kermaya laranganna dina hadis. Yang mendoibkannya sangat keliru. Wah cenah doib teu meunang maca Quran nu teu boga wudu teh. Itu sangat keliru, karena saya berani jamin hiji-hijina tan ngomong gitu. Ulama hadis semuanya enggak ada yang berani mendoibkan hadis eta. Tinggal pilih we percaya ka ulama hadis, dek percayakan lain ulama hadis, ya. Dan saya sudah tulis panjang lebar ya takhrij hadisnya. Walau taro idzal zalimuna fi ghamaratil maut, dan seandainya kamu melihat ketika orang dolim itu, kan tadi waman adlamu, siapa lagi yang paling dolim. Dolim itu mencakup semua dosa kecil, dosa besar. Kalau disebut yang paling dolim berarti dosa besar. Ada dosa besar, ada dosa terbesar. Dosa terbesar mah kafir, kekal di neraka salila-lilana. Kalau dosa besar mah ke neraka tapi ada kemungkinan masuk surga. Dosa besar itu tidak bisa dihapus dengan amal-amal soleh, karena amal-amal soleh hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil. Nah, seandainya kamu melihat ketika orang-orang dolim itu, ya, yang berlaku dosa besar, fi ghomaratil maut, dalam gomarot itu artinya ketenggelaman kematian. Dalam kedalaman kematian.
Bedakan ada sakarot, ada ghomarot. Kalau sakarot itu dari sukaro, bingung, linglung, sakau. Ya, Nabi SAW pun mengalami sakarot. Inna lil mauti sakarot. Tegang. Nabi SAW itu berat sebelum meninggalnya. Dan kata Aisyah, saya tidak pernah lagi berdoa berharap diringankan sakaratul maut setelah melihat bagaimana sakaratul maut Nabi sangat berat. Boleh teh cenah urang ngadoa diringan sakaratul mautnya mangga, tapi kalau Aisyah tidak milih itu karena itu adalah momentum terakhir menghapus dosa. Enatina Nabi loba dosa. Lebar ngadoanya teh berarti berdoa tidak dihapus dosa. Itu momentum terakhir dihapus dosa. Kata Aisyah, kata Umar bin Abdul Aziz. Nabi juga mengalami. Nah, yang kedua ghomaratil maut. Ghomaratil maut pas malaikat mencabut nyawa. Wal malaikatu basitu aidim. Nah, malaikat sudah datang. Kalau sakaratul maut, malaikat belum datang. Malaikat membuka tangan mereka, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian. Tentu ini majazi ya, karena kita nggak bisa mengeluarkan nyawa kita. Ya, maksudnya siap-siap ya, nyawa kalian akan dicabut sekarang juga. Dan kita tahu dalam hadis bagaimana malaikat mencabut nyawa orang kafir sekaligus menyakitkan, kata Nabi SAW, seperti garpu tala yang ditusukkan ke daging lalu ditarik, tak itu nyerina. Soalnya cobaannya beseta, tak itu nyerina. Orang kafir, tapi kalau orang Islam, orang beriman, seperti tetesan air yang menetes tina keranjang celakaan, celak. Teka rasa nyeri dan sangat mudah ya mengalir. Dan yang menyebutkan sakaratul maut itu sakit seperti ditusuk 700 pedang. Kumaha nusukna saya atulah. Itu hadis-hadisnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan itu yang sahih, membedakan antara orang beriman dan orang yang dolim. Nah ini mah di sini mah orang-orang yang dolim. Yang disebutkan di dalam surat yang lain, surat Al-Anfal, yadribuna wujuhahum wa adbaruhum. Mereka dipukul dari depan dan belakang. Ya, orang kafir, orang dolim itu ketika dicabut nyawa itu nyeri, sakitnya seawak-awak, hareup tukang karasa nyeri. Nya soalnya juga dikarputala berleungeuna sukuna ban nyawana ti dieu tah tina sukunya cabut teh ka dieu. Al yauma tujzauna adzabal, hari ini kalian dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Hari ini teh sejak dicabut nyawa dia sudah disiksa. Ini makanya hati-hati ya, kita dengan agama itu harus hati-hati. Bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairul haq, karena kalian berani mengatakan atas nama Allah yang tidak benar. Tadi itu yang ngebohong. Mau syirik, mau bid'ah, hati-hati. Ya, meskipun haji, ustad, jelma soleh, guru, orang yang dianggap mulia, presiden, gubernur, kalau berani-berani membuat dusta dalam agama Allah, takyi siksana. Di sakaratul maut pun sudah sangat sakit. Wa kuntum an ayati tastakbirun, dan kalian atas ayat-ayat Allah sombong. Sombong kan tadi, menganggap bahwa ayat Allah itu sama dengan yang lain. Sombong itu merendahkan. Termasuk sombong sudah kita bahas kemarin, batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran ayat-ayat Al-Quran dan menghina orang-orangnya sebagai dogmatis, fundamentalis gitu. Tawanan, kampret ya dan sebagainya, geus teu usum main geus ngahiji.
Walaqad ji'tumuna furoda, dan sungguh kalian akan datang kepada kami dalam keadaan sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum, sebagaimana kami menciptakan kalian awwala marrah, pada saat pertama kali kita lahir sendiri, juga mati sendiri, dan pulang kepada Allah sendiri. Nggak ada pengawal. Ayo na presiden dikawal, ri hiji ring 2 ring 3, nanti mas sendiri aja. Wa taraktum, dan kalian meninggalkan ma khawwalnakum, apa yang kalian simpan, apa yang kami berikan kepada kalian, wara adhurikum, di belakang punggung kalian, maksudnya ditinggalkan jauh. Para pejabat yang hari ini banyak cukong-cukongnya, konco-konconya, partai-partainya merapat, menteri-menteri punya kekuasaan. Engke mah Jokowi teh sorangan ya. Semua sama, saya juga. Oh, sekarang banyak staf di pesantren ke mah sorangan. Nggak bisa membanggakan semua yang dulu mendukungnya, termasuk keluarga, harta ya. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam sering berkata, ini hartaku, ini hartaku. Wa hal laka min malik, emang kamu punya harta? Illa ma akalta fa afnaita, apa harta itu? Yang kamu makan habis. Au labista fa ablaita, yang kamu pakai rusak dan mau dibawa paeh. Atau sedakta famdaita, atau yang kamu sodakohkan. Nu mana harta teh? Ini harta saya lain dama. Kepaege mau jadi harta. Ini yang sering kita tekankan ya, terutama ke orang-orang kaya. Imah loba, tanah loba, geus boga wakaf acan. Lebar, harta banyak, tanah banyak, rumah banyak, tapi nanti ketika mati hangus. Mikir atuh. Cenah jangan ahli waris bisa rezekina. Iya betul, silakan buat ahli waris, tapi datang loba-loba teh. Penting mana? Penting buat ahli waris, penting buat diri sendiri. Dua-duanya harusnya. Jangan malah lebih banyak buat ahli waris, jangan diri sorangan. Ya. Karena hari ini itu yang dibutuhkan. Dan mulai ya organisasi anu maju, organisasi dakwah kalau kurang aset. Kenapa Muhammadiyah maju? Balalager minum dibahas Muhammadiyah di dia. Balalager wararakap. Istekatulungan di Muhammadiyah. Atau kemarin saya dapat cerita dari tokoh di Rancaikek. Rancaikek itu PC Persis yang aset wakafnya paling banyak. Nah, balalager ngancena ieu nu ngelolana ya, masih terbatas SDM. Banyak lahan wakaf yang belum tergarap. Oh, cuma pasangan pada ke obat. Jamaah ya cina wakaf. Karena udah sadar bahwa yang jadi harta itu bukan yang dimiliki hari ini, tapi yang disumbangkan. Nah, maka kita harus 50-50 lah. Nah, setengah najang keluarga, setengah najang sodakoh. Ya, bahkan bisa melebihi. Ya. Yang kita sodakohkan itu lebih besar daripada yang ke keluarga. Keluarga masa bisa hirup, bisa dahar gitu. Saya nawe. Tapi justru kita banyakkan buat sodakoh karena itu yang akan jadi harta kita. Apapun yang Allah berikan, ditinggalkan gampang. Wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladzina zamtum, dan kami tidak melihat bersama kalian pemberi syafaat kalian. Pemberi syafaat itu bisa berhala-berhala atau pejabat-pejabat atasan ya yang memberikan dispensasi atau pengawal-pengawal memberikan bantuan syafaat. Alladzina za'amtum, yaitu yang kalian klaim annahum fikum syuraka, bahwasanya mereka bersama kalian akan menjadi sekutu.
akan mengawal. Jadi nganggapna ke Bapak Jokowi itu di akhirat oge jadi presiden jadi jelema biasa we. Anggapna misalkan Ridwan Kamil teh kata di akhirat teh jadi pejabat juga ini nggak bisa, sendiri aja ya. Termasuk kita. Laqad taqatta'a bainakum, sungguh telah terputus di antara kalian, wa dhalla, dan hilanglah ankum dari kalian, ma kuntum tazumun, apa yang kalian sangkakan. Ini yang selalu menjadi harapan yang tidak pernah padam bagi orang beriman, ya. Seperti yang hari ini di Palestina, mau putus asa orang Palestina. Kenapa? Karena hidup itu bukan di dunia tapi di akhirat. Mereka menderita di dunia sekilas. Jeung da sararenang ya, menjadi syahid itu jadi kebanggaan. Itulah karena keyakinan yang kuat kepada hari akhir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.